Shalom. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali berada di rumah Tuhan. Semua dengan kasih kemurahan Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita. Sebab itu mari kita memberikan terbaik buat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Karena Dia layak, kita sembah, kita puji, kita tinggikan. Ya Allah yang layak menerima segala kemuliaan. Haleluya.
terima kasih Tuhan. Kami mau datang ke dalam rumah-Mu pagi ini. Kami mau Tuhan menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk Kau jaga lewat firman-Mu Bapa. Biar kuasa Roh Kudus akan menjaga setiap kami Bapa, sehingga hati kami boleh siap untuk ditaburkan benih-benih firman Tuhan. Dan firman itu akan bertumbuh, dan firman itu akan berbuah, dan kami boleh melihat kuasa-Mu lewat firman-Mu bekerja di dalam hidup kami. Kurangi hamba-Mu yang Kau utus dan Kau pakai Tuhan untuk menyalurkan berkat lewat mulut lidah bibir hamba-Mu. Biar keluar perkataan-perkataan yang membangun kami, yang menguatkan kami, yang memulihkan kami, yang membawa kami kepada kehidupan yang terus berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu, dan Kau juga mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami, sehingga tidak ada apapun Tuhan yang dapat mencuri firman-Mu dari kami. Segala roh mengantuk, roh-roh intimidasi iblis yang mengganggu konsentrasi kami, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar hati pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Kami siap mendengar sabda-Mu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu yang indah ini kita harus pergunakan begitu baik saudara ya. Sebab hari-hari ini memang kita lihat di seluruh muka bumi ini mengalami perubahan-perubahan ya dalam segala hal. Termasuk dalam ibadah kepada Tuhan saudara. Saya mengucap syukur pagi yang indah ini Bapak Gembala percayakan kembali kami boleh mengambil bagian dalam hal penyampaian firman Allah pada pagi yang indah ini. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kata Yesus pula kepadanya untuk membawakannya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Puji Tuhan. Amin. Silakan kita duduk kembali. Saudaraku yang kekasih, beberapa minggu ini betul-betul saya merasa, bukan berarti minggu-minggu yang kemarin, enggak ya. Beberapa minggu terakhir ini, ketika Bapak Gembala menyampaikan judul khotbah, komitmen hidup, ya, komitmen hidup berfokus kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya merasa sangat diberkati. Kata fokus ini penting, saudara. Ya, suasana di seluruh muka bumi yang pandemi, orang ibadah pun seringkali tidak fokus. Ya, fokus ini penting, saudara. Ya, kalau kita ingin hidup, ya, hidup berkomitmen, tetap berfokus kepada Tuhan, ada tandanya dan ada bedanya, saudara. Ya, redaktur Alkitab memberikan judul bacaan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saya akan memberikan tema tapi bukan berubah, ya, untuk memudahkan kita menangkap pesan Tuhan dalam bacaan ini. Judul khotbah saya siang hari ini, fokus yang benar
berdampak positif. Fokus yang salah berdampak negatif terhadap pengenalan kita akan Tuhan. Ini penting, saudara, ya. Sebab kalau fokus itu benar, betul-betul hanya terfokus, pusat perhatian kita hanya terarah, tertuju kepada Sang Pemberi iman dan penyempurna iman kita, maka kita akan melihat bukti-bukti berkat-berkat dari apa yang kita perhatikan. Ya. Dari 12 murid Yesus, yang paling tua adalah Petrus. Dari 12 murid. Makanya terlalu vokal. Apa-apa dia, waduh, tampilnya luar biasa, saudara. 4 kali Yesus menyatakan dia akan mati. Sebab menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Terakhir Petrus bilang, orang ini bahasa orang Jerman yang berlaku di Manado. Tunggu dulu. Berani orang sontok panganan. Kita dulu yang lewat. Berani ada yang menyentuh kau. Aku dahulu. Terlalu vokal dia, saudara. Terlalu vokal. Maklum dia lebih tua. Satu tim penginjilan Yesus yang terdiri 12 orang. Petrus paling tua. Paling handal dalam kelautan. Ada saat dia fokus, dia lihat berkat dari pusat perhatian dia. Tapi ada saat dia tidak fokus. Tuhan tolong, kalau enggak tenggelam dia, saudara. Ya. Tapi yang sangat spesial dari 12 ini, yang paling muda, Rasul kasih, Rasul Yohanes. Yohanes 13 ayat 23 berkata, dari 12 murid Yesus cuma satu yang suka bersandar di dada Yesus. Kalau saudara baca dalam teks Indonesia nggak ada ayat itu, tidak berbunyi seperti itu. Kalau dalam terjemahan teks lain, dia suka bersandar di dada Yesus. Bagaimana dengan kita suka bersandar di dada Yesus? Kalau orang, ya, suka bersandar di dada Yesus, atau katakanlah anak bersandar di dada orang tua, dia dengar denyut jantung, ya, dan seterusnya. Pengertian bersandar di dada Yesus, suka mendengar suara Tuhan. Dia yang paling luar biasa. Dia sepanjang hidupnya terfokus, tertuju hanya kepada Yesus. Maka ada beda, saudara. Pengenalan Petrus dan pengenalan Yohanes berbeda. Ya. Di sini Yesus tanya 3 kali, saudara. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ya. Sebab Yohanes 21, ayat pertama sampai ayat terakhir, itu menceritakan kali yang ketiga dari 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini kali yang ketiga setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri kepada 8 murid yang ada di pantai Tasik Tiberias. Ayat 14 berkata, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Rasul mencatatkan 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia kurang lebih 17 kali menampakkan diri kepada para murid. Bukan kepada orang lain. Dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, murid-murid ini sudah hari ketiga Yesus bangkit. Kembali istilahnya, kembali kepada profesi semula sebagai nelayan. 8 murid itu ada di pantai Tiberias. Saya baca dari ayat yang pertama, ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan dirinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus 1, Thomas yang disebut Didimus 2, Nathanael dari Kana yang di Galilea 3, anak-anak Zebedeus Yakobus dan Yohanes, ya, dan 2 orang muridnya yang lain. Ada 5 ditambah 2, 7. Apa yang terjadi? Sepanjang malam mereka menjalankan, tidak dapat, saudara. Ya, tidak dapat. Dan Yesus sudah ada di tepi Danau Tiberias. Perhatikan ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu
bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang keenam, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jala dan mereka tidak dapat menaiknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ketujuh, perhatikan saudara. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Murid-murid yang lain tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Tapi Yohanes memiliki pengenalan yang benar sebab dia fokus hanya kepada yang memilih dia. Dari 12 orang, salah satu Yohanes. Sejak awal dia ikut Yesus, sampai Yesus mati di kayu salib, dia tetap fokus kepada Yesus, saudara. Ya. Berbeda dengan Petrus. Petrus tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ya. Ada saat-saat fokus daripada Petrus itu benar. Salah satu contoh, Matius 16 mencatat, ketika mereka ada di Kaisaria Filipi, Yesus bertanya kepada murid-murid, "Menurut kata orang, siapakah anak manusia itu?" Para murid berkomentar. Ada orang yang berkata, "Dia salah seorang di antara nabi." Ya. Ada juga yang berkomentar, "Dia itu adalah Mesias dan sebagainya." Tetapi ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, "Menurut kamu siapakah anak manusia?" Nah, di sini Petrus luar biasa, saudara. Yesus acungi jempol. Dia katakan apa? "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kita lihat, ada saat fokusnya baik, benar, tidak salah. Tapi ada saat fokusnya itu tidak benar. Tetapi pada waktu hari yang ketiga, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dari 40 hari dia menampakkan diri itu, murid-murid tidak mengenal siapa Yesus selain Yohanes tadi. Ya. Ayat 15 saya baca kembali. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ya. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, kalau saudara memperhatikan bacaan ini dalam teks terjemahan Indonesia, tidak ada sesuatu yang saudara dapat kecuali saudara dengar dari hamba Tuhan yang sudah menyampaikan. Ya, entah mungkin waktu yang lalu saudara pernah dengar dibahas tentang Yohanes 15, Yohanes 21 ayat 15 sampai selesai ini. Mungkin saudara bisa tangkap. Yesus mengulang 3 kali pertanyaan yang disampaikan, pertanyaan yang sama. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kalau kita main logika, saudara, kan sudah dijawab Petrus. Kenapa tanya kali yang kedua? Ya, ditanya lagi kali yang ketiga. Perhatikan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17 saya baca lagi. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus. Sedih. Kenapa Petrus sedih? Bahwa dia sadar. Ya. 2 pertanyaan, tidak tepat jawabannya. Makanya Yesus tanya kali yang ketiga, sedihlah hatinya saudara. Karena banyak orang percaya seperti Petrus, fokusnya sering tidak benar saudara. Tapi pada saat benar, puji Tuhan, dia menikmati pertolongan Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41 menceritakan, yang punya inisiatif, ayo kita menyeberang. Yang punya inisiatif Yesus. Ayat 36 berkata, maka kemudian diambil alih oleh Petrus, bukan Yesus. Seharusnya ayat 35, Yesus yang punya inisiatif
pegang kemudi. Tapi enggak, saudara. Ayat 36 bukan Yesus pegang kemudi. Yesus dibiarkan tidur di gurita. Alhasil apa? Kalau Yesus yang punya inisiatif, ada sesuatu di depan, dia tahu. Dia maha tahu. Petrus sok, wah handal ini. Nelayan ulung. Ini Yesus anak tukang kayu. Mana tahu dia ke lautan. Mungkin kira-kira pikiran Petrus seperti itu. Maka ayat 36, Petrus naik, langsung pegang kemudi. Maklum dia anggap dia paling tua dari mereka semua, termasuk Yesus secara manusia. Nelayan ulung, tahu kelautan, dia lupa. Yesus adalah Yahweh yang mengosongkan diri, berinkarnasi di dalam diri Yesus. Ini yang Yesus, yang Petrus tidak sadar. Apa yang terjadi? Yang ambil kemudi, ya, kalau di gereja Patinama, GPDI Patinama di Manado, itu 99,9% orang Tionghoa jemaatnya. Layarnya besar, ini Yesus, ini ada perahu, ada gambar kemudi, Yesus kemudi. Petrus, dia sok, dia pikir mungkin dia nelayan ulung. Ini anak tukang kayu. Orang bilang kalau mau basket, ya, menurut kayu mah kasih Pak Yesus. Kira-kira seperti itu. Apa yang terjadi? Badai datang. Yesus anteng aja, saudara, dia tidur. Guru, Rabi, nggak peduli kau kalau kami binasa. Ada saat fokus yang melihat Yesus sebagai anak tukang kayu. Tapi ada saat kita lihat ketika dia benar, inspirasi dari surga datang. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, fokus kita harus tetap. Ya, harus tetap. Ibrani 13 ayat 8. Bagian A berkata, Yesus Kristus tetap sama, tidak pernah berubah. Saya dari Muslim jadi Kristen. 4 hari saya ikut KKN di Yusuf Rodi. Lagu pertama yang saya tahu sampai terakhir, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Itu lagu pertama yang saya tahu. Padahal di tengah-tengah Stadion Kelabat, Kota Mania Manado, satu-satunya mungkin orang Muslim yang ada di kumpulan orang Kristen yang sedang mengikuti KKN adalah saya aja. Jago dangdut tuh, walaupun gak jago-jago banget. Atau goyangannya lain. Di tengah lapangan olahraga sepak bola, Stadion Kelabat waktu itu. Yesus Kristus tetap sama. Apa makna ayat itu? Coba saudara ganti, saya akan menyimpang sedikit. Kata Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus itu saudara ganti dengan nama saudara. Saudara akan lihat dampaknya. Roh Kudus akan memeteraikan apa yang kita ucapkan. Saya kasih contoh. Samiaji tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Samiaji tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Teman saya ada yang Muslim, kembali mualaf. Kenapa? Berubah dia. Fokus nggak tetap. Dari Muslim kembali ke Muslim. Mualaf. Sobat fokus tidak tetap. Tuhan mau Ibrani 13 ayat 8 bagian A. Ganti dengan nama saudara. Dan kata tetap sama itu berubah dengan tidak berubah. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Amin. Jangan sampai kita jadi mualaf. Berapa banyak selingkuhan Muslim sekarang dicari Tuhan. Tuhan nggak cari yang ece-ece. Dia nggak cari akar rumput, dia cari pentolan-pentolan. Bapak Saifuddin Ibrahim beberapa waktu lalu ada di mimbar ini. Dia adalah satu-satunya ketua dewan guru. Di mana? Pondok pesantren termegah di Asia, Al Zaitun. Ditangkap Tuhan nggak? Ditangkap Tuhan nggak? Yusuf Roni, waktu dia pertama kenal Tuhan, beredar buku-bukunya, kaset-kasetnya, pembelaku yang kursi pembela kosong. Dia taruh di situ judulnya, Yesus pembelaku yang agung. Waktu dia di sidang, tanpa ada seorang advokat, tanpa seorang pembela, tapi Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan. Hamdan Amri dari Kalimantan, Muslim jago literatur dia. Banyak saya miliki koleksi
isi buku mereka. Kenapa? Karena mereka fokus. Amin, saudara. Kalau kita fokus, kita akan menikmati apa yang kita pandang ke depan. Ada lagu Pantekosta dulu, sekarang nggak pernah terdengar lagi, saudara. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus, dengan bersuka kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Amin, saudara. Amin. Jangan pandang ini dunia, pandang Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang Yesus. Ke gereja jangan pandang WA. Ke gereja jangan pandang si ada di belakang. Ya. Jangan nanti siapa pengkhotbahnya. Itu fokus yang keliru, saudara. Saya cuma seperti mic. Kalau mic saya tidak gunakan, orang di belakang nggak bisa dengar. Pendeta siapapun, kalau Tuhan nggak pakai, nggak bisa mendengar suara Tuhan kita. Seringkali fokus kita salah. Ke gereja karena bukan ketemu Yesus. Ketemu si A, si B, seperti yang saya katakan tadi. Puji Tuhan kalau jemaat Tuhan di tempat ini nggak ada. Saya katakan puji Tuhan karena saya masih manusia biasa. Yang mahal kali itu cuma Tuhan. Jadi mari kalau kita fokus benar, saudara, kita akan nikmati berkat dari fokus kita. Ibrani 12 kan bilang, marilah kita memandang ke depan. Kepada siapa? Yesus penyempurna iman kita. Ya. Amsal 4 disebutkan, hendaklah tatapanmu tetap ke depan. Amsal 4. Tetap ke depan kepada siapa? Kepada Yesus yang mengaruniakan iman kepada kita, sehingga kita bisa percaya. Petrus gagal sampai Yesus meninggal, sampai Yesus mati. Bahkan Yesus bangkit menyatakan diri dia gagal mengenal Yesus. Tapi puji Tuhan, Yesus naik ke surga. Bukan tidak ada perubahan. Kisah Rasul pasal 1 mencatat termasuk saudara-saudara Yesus, Maria ibu Yesus, termasuk Petrus. Ketika peristiwa apa belum terjadi, singa mimbar Petrus. Jadi singa mimbar. Ternyata apa yang dialami di pantai Tasuk Tiberias berdampak. Yohanes bilang, itu Tuhan. Itu Tuhan. Berdampak, saudara. Ketika peristiwa belum terjadi, dia bagaikan singa mimbar. Diolok banyak orang, aduh ini orang masih jam 9 pagi so mabuk oleh anggur. Petrus bilang, sorry, mereka tidak mabuk anggur, tapi mereka penuh dengan Roh Kudus. 17 bahasa. Di sana memuliakan Allah. Bangsa Israel yang berdiaspora, terserat di seluruh bangsa-bangsa waktu itu. Setiap hari raya tahunan orang Israel pasti pulang. Salah satu, hari Pentakosta. Di mana keturunan Roh Kudus terjadi. 17 bahasa. Orang Israel yang ada di penjuru dunia pulang. Apa yang terjadi? Petrus yang suka menyangkal Yesus, yang sok segala macam, akhirnya dia jadi luar biasa. Peristiwa Sinai, apa yang terjadi? Ketika Taurat diberikan 3.000 jiwa binasa. Peristiwa Pentakosta, peristiwa Sinai itu hari yang ke-50 sejak Israel tinggalkan Mesir. Tanggal 3 bulan 3, bangsa Israel tiba di Mesir. Musa Tuhan panggil naik ke atas gunung Sinai, diberikan Taurat. Tepat hari yang ke-50. Apa yang terjadi? Musa masih di puncak bukit, masih di puncak gunung Sinai. Orang Israel sudah membuat apis, bukan apes, apis, lembu sapi emas, patung sapi emas, disembah oleh orang Israel. Ketika itu terjadi, Tuhan bilang, Musa turun, lihat bangsamu. Apa yang terjadi? Mereka menyembah anak sapi emas yang mereka buat dengan anting-anting, dengan gelang, dan segala macam emas yang mereka miliki yang waktu mereka bawa dari Mesir.
Dan Musa hancurkan kedua loh batu di anak sapi emas itu. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan Musa pisahkan orang yang menyembah anak lembu emas itu dengan orang yang tidak menyembah anak lembu emas. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang tidak menyembah anak lembu emas, yang tidak menyembah anak lembu emas, cuma suku Lewi. Dari 12 suku Israel, cuma suku Lewi yang tidak terlibat menyembah anak sapi emas. Selebihnya 11 suku terlibat penyembahan itu. Apa yang terjadi? Setelah dihitung 3.000 jiwa korban. Tapi ketika peristiwa Pentakosta di Perjanjian Baru, apa yang terjadi? Tampil Petrus bagaikan singa. Yang terjadi ketika dia khotbah, 1 kali khotbah, 3.000 jiwa bertobat. Petrus fokus tepat. Dan sejak itu, alhasil apa yang terjadi? Petrus hampir tinggalkan Yesus. Akhir-akhir hidupnya, di ayat ini dikatakannya, saya akan baca ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, ya. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawamu ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dinubuatkan oleh Yesus akhir-akhir hidup dari Petrus. Tapi puji Tuhan, oleh penglihatan itu dia balik kembali. Sehingga Petrus mati syahid. Yesus disalib, kepala di atas, Petrus disalib kepala di bawah. Fokus kita harus hati-hati sebenarnya. Kalau kita punya fokus benar, puji Tuhan. Kalau fokus kita salah, bahaya. Kita akan kembali lagi ke pokok, nas pokok kita. Mengapa Yesus tanya pertanyaan yang sama 3 kali? Sebab 2 jawaban Petrus masih belum tepat. Saya akan terjemahkan dari teks asli. Kalau dalam teks asli, dari awal Yesus berkata begini. Ayat 15. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dalam teks asli dia berkata, Simon, adakah engkau agape kepadaku? Perhatikan ayat yang ke-15, saya balik dulu sebelum saya lanjut. Ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, anak Yohanes, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dalam teks asli sama. Apa engkau agape kepadaku lebih? Perhatikan garis bawah kata lebih. 2 jawaban Petrus, aku pilih kepadamu. Kita semua tahu, kata kasih berasal dari 4 kata bahasa Yunani. Yang pertama apa, saudara? Storge, Pileo, Eros, dan yang satu apa lagi, saudara? Yang utama, the first, agape, kasih yang tanpa batas. Itulah kasih Bapa. Tanpa batas, ayat 3:16. Jadi kenyataan Bapa adalah kasih. Kalau kita mengasihi sesuatu yang lain lebih dari Yesus, itu sudah ilah di hadapan Allah. Saya pernah sampai jam 2 malam ketemu dengan orang sudah masuk program doktoral teologi. Argumentasi dengan saya di medsos. Dihantam hyper grace. Saya jelaskan tentang hyper grace. Hyper grace yang mana yang Anda kenal? Ini orang ini masuk doktoral, program doktoral, S3 teologi. Istri saya ada. Sampai jam 2 malam. Saya jelaskan. Hyper grace yang mana yang Anda percaya? Asia atau Amerika? Amerika produk Andre Womack, atau Asia produk Yosef Prince? Bingung dia. 5 alasan dia bilang hyper grace sesat. Dan saya jelaskan, GPDI penganut hyper grace, full gospel, Injil terpenuh, itu hyper grace, tidak ditambah, tidak dikurang. Saya jelaskan 5 poin itu. Dia hapus semua apa yang tadinya di sana, dia hajar tentang hyper grace.
Jadi ada apa guys? Saya GPD pemahaman. Sudah masuk program doktoral. Masih cetek pemahaman. Nah, Petrus 2 kali aku beliau kepada. Mari kita lihat sudah. Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, tidak membenci saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan tidak membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus kasih adanya. Apakah ini ajaran kasih ayat ini? Apakah Yesus mengajak kita untuk membenci? Kitab Injil Lukas ditulis oleh Dr. Lukas. Dia orang akademik. Injil Lukas ditujukan kepada seorang intelektual yang namanya Theophilus yang mulia. Perwira Romawi yang tidak kenal Allah. Literatur penting. Bisa memperkenalkan siapa Allah yang kita kenal dalam Yesus. Makanya bahasa Lukas terhadap Theophilus berbeda dengan Matius. Bahasa Matius terhadap orang Ibrani, orang Yahudi. Injil Lukas diperuntukkan bagi Theophilus yang mulia. Injil Matius diperuntukkan orang Yahudi. Coba kita buka Matius 10 ayat 37. Seringkali kita mengasihi Yesus tidak lebih daripada kita mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Bahkan kita lebih mengasihi nyawa kita. Saudara, istri saya ada di sini. Saya berapa tahun jadi pembina rohani dari satu persekutuan doa di perumahan Villa Inti Persada. Kalau saudara dari Kaple, arah ke Parung, sebelah kanan dari perumahan Villa Inti Persada. Kita mulai dari 30 kakak. Setelah belum saya berhenti, sudah 100 kakak lebih jadi anggota jemaat. Saya cuma pembina rohani. Setiap 2 tahun sekali penggantian pengurus aku, tetap saya tetap pembina rohani. Istri saya tahu sendiri. Saya pernah badan panas luar biasa. Panas luar biasa. Tapi saya punya prinsip. Sepanjang saya masih bisa bangun, sepanjang saya masih bisa berjalan, saya paling anti menolak tugas yang sudah dipercayakan. Di Manado, ini kesaksian saudara. Satu malam minggu, 4 undangan pada hari yang berbeda. Saya katakan oke. Ketika tiba hari Minggu, hari Sabtu, saya bingung, Tuhan, 4 undangan dari persekutuan doa. Mana dari antara 4 ini semua? Saya bilang oke. Sudah tahu? Tuhan tolong saya jalan. Jalan aja saudara. Naik angkot, saya jalan. Tuhan bawa ke tempat C, A, B, dan D. Saya nggak peduli lagi. Saya nggak mikir. Saya tahu. Saya iakan 4 undangan. Saudara tahu nggak? Saya begitu sampai di rumah selesai ibadah. Pak Pendeta, puji Tuhan. Saya masih nyong-nyong, saudara. Belum nikah. Masih masih anak muda. Pak Pendeta, disebut Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta nggak datang. Ada Tuhan kirim. Begitu juga yang lain. Saya fokus. Saya nggak pernah batalkan. Dan saya lihat mujizat. Saya serius, kalau ada pelayanan saya serius, saudara. Nggak peduli di mana itu, mau ngajar kek. Di Medan saya mengajar. Sampai saya naik angkot. Ya. Dari kantor IKES mau ke tempatnya Pak Wakari. Waktu itu saya bantu di tempat Pak Wakari. Pak Pendeta sudah dibayar. Saya ke Danau Toba, Pak Pendeta sudah dibayar. Saya nggak kenal mereka. Tapi mereka kenal kita. Betapa kalau kita fokus kita di pati, berkat dari Tuhan, saudara. Nah, kembali ke Petrus. Dia mengasihi Yesus cuma sebatas sebagai kasih filio. Cuma sekedar, ya, keluargalah kita. Tapi Yesus mau kita mengasihi dia lebih daripada yang lain. Ketika kita mengasihi sesuatu yang melebihi Yesus, itu bahaya. Sekalipun nyawa terancam, ada undangan sebagai seorang hamba Tuhan. Sepanjang masih bisa jalan, sepanjang masih bisa ngomong, jalan aja. Mujizat pasti terjadi.
Hidup harus berkomitmen, tetap fokus kepada Tuhan. Kalau kita tidak fokus, kita akan celaka, saudara. Sepanjang kita fokus, luar biasa. Fokus hanya kepada Tuhan. Jangan masa pandemi. Pandemi yang jadi fokus kita, waduh repot, saudara. Sampai hari ini kami, ya, saya nggak kerja, hamba Tuhan full. Istri udah nggak kerja sejak 2014. Kok kami masih bisa makan, bisa hidup? Berkat dari mana? Pemeliharaan Tuhan luar biasa, saudara. Sepanjang kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemahakuasaannya. Dia memelihara hidup kita. Kau Bapa yang mengasihiku. Amin, saudara. Ada lagu Pantekosta dulu. Dia lihat ragu, dia peliharaku di senang atau susah, dia peliharaku. Saudara, kalau kita fokus akan berdampak positif dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Kalau kita salah fokus, kita sendiri yang merugi, saudara. Bukan Tuhan tidak menyatakan pertolongannya. Kalau kita terlalu peduli kepada Tuhan, Tuhan lebih lagi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya percaya fokus kita di hari-hari ini tetap kepada Tuhan. Amin. Mengakhiri firman Tuhan saat ini, saya undang WL Singers maju ke depan, pemusik. Kita angkat satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan. Kuriala basyikina matakaya. Haleluya. Kuriala basyikina. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri, nyanyi dengan iman, saudara. Bebaskan roh kita. Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Kita memuji dan menyembah Dia. Dinamakan karena masyadaya dalam oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan
Ya Allah Roh Kudus, waktu Engkau dalam berkata-kata bahasa yang baru. Sebentar Elia berdoa. Selamanya Engkau hebat bagi kami. Amin. Amin. Selamanya Engkau dahsyat bagi kami. Haleluya. Haleluya. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang mau berkomitmen untuk berfokus kepadamu Tuhan. Dalam keinginan kami Tuhan untuk mengenal Yesus, mengenal Raja kami, mengenal Tuhan kami, mengenal Pencipta kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapa. Firman yang diberikan pada pagi hari menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami mau terus Tuhan hidup di dalam kebenaran firman. Dan kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi dalam hidup kami. Bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Dalam segala situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau yang terutama, Engkau yang pertama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Bapak Samiaji telah menyampaikan firman. Pakai Tuhan dengan kuasa kasih Tuhan. Engkau berkati segala apapun yang diperlukan. Engkau mencukupkan apapun yang dibutuhkan. Dan Engkau memelihara setiap kehidupannya, keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pelayan-pelayan terus dipercayakan. Tuhan akan memberikan kuasa yang lebih dahsyat terbiarkan. Dan kuasa-Mu Tuhan terus terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Yes. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Untuk bangsa kami di mana kami ditempatkan, di mana kami berdiri, di mana atas Indonesia ini. Kami rindu kemuliaan Allah boleh terjadi Tuhan. Setiap lutut boleh bertelut Bapa. Setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah Raja. Kami percaya Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Kami percaya Tuhan. Setiap masalah-masalah yang terjadi atas bangsa Indonesia, semuanya dalam perlindungan. Amin. Amin. Semuanya dalam genggaman-Mu. Kami percaya ada kemenangan atas bangsa Indonesia. Ada pemulihan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak. Kau jamah pemimpin bangsa Indonesia. Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, wakilnya Tuhan, para menteri, para pejabat-pejabat yang lain. Tuhan jamah Tuhan. Dan mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Mereka menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan boleh mengalami perubahan yang luar biasa. Ajarlah kami Tuhan terus membawa bangsa Indonesia ke dalam. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Dan juga kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di GPD Permata. Biarlah kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang terus berfokus kepada Tuhan. Dan kami boleh melihat kehidupan kami mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat. Kami semakin cinta Tuhan. Kami semakin mengutamakan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami terus Tuhan pelihara, terus Tuhan jaga. Dan kami tidak mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Kami tidak mengalami kelemahan karena kami mempunyai Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami semua. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Immanuel Allah beserta kita.